Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran yang keempat di kelas 9 mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, baiklah kita berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, salam sehat untuk kita semuanya. Materi kita pada pagi hari ini masih tentang tema gereja. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pada slide berikut ini. Nah, kita sudah belajar tentang makna gereja. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja itu diartikan sebagai gedung atau rumah, tempat berdoanya orang Kristen, tempat ibadahnya orang Kristen. Kemudian juga diartikan sebagai lembaga atau organisasi umat Kristen yang sama kepercayaannya, ajaran dan tata cara ibadahnya. Nah, itu pengertian gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian asal usul kata gereja itu diserap dari bahasa apa saja? Portugis dan Yunani ya. Igreja itu dalam bahasa Portugis, minggu lalu juga sudah saya sampaikan, yang artinya kawanan domba yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Eklesia dari bahasa Yunani juga, artinya adalah orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang melalui Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kuriake juga dalam bahasa Yunani, artinya persekutuan yang tergabung dengan Tuhan atau kurios. Nah, persekutuan itu yaitu dengan Yesus. Hakikat gereja sebenarnya adalah bukan gedungnya, tetapi orangnya, yaitu umat atau orang percaya yang bersekutu di dalam gereja itu sendiri. Makanya mereka disebut gereja, orang-orang yang dikumpulkan untuk percaya kepada dan percaya kepada Yesus gitu ya. Nah, dalam hal ini gereja ialah persekutuan orang-orang atau sidang jemaat atau umat yang keberadaannya didasarkan atas panggilan Allah. Panggilan Allah melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang diberi amanah untuk memberitahukan. Nah, jadi gereja itu mempunyai tugas atau amanah memberitahukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada dunia. Itu ya. Nah, sekarang ini yang baru, yaitu kita akan mempelajari 3 tugas dan panggilan gereja. Apa saja 3 tugas dan panggilan gereja itu. Yang pertama adalah marturia atau bersaksi. Marturia atau bersaksi itu apa? Gereja dipanggil bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk keuntungan atau keselamatan anggotanya. Tetapi untuk siapa? Agar melalui kuasa Roh Kudus semua orang yang disebut gereja itu dibawa dan dipersekutukan dengan Kristus melalui kesaksian dan pemberitaan firman Tuhan. Jadi tugas dan fungsi gereja itu adalah menjadi saksi di dalam dunia yang luas tentang apa? Tentang karya keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kita mengabarkan sukacita, kita mengabarkan kasih, perdamaian dan sebagainya itu ya. Kita bersaksi tentang semuanya itu. Kita kampanyekan tentang kedamaian, kesejahteraan dan sebagainya. Nah, itulah tugas gereja, bersaksi. Kesaksian itu tidak harus lewat mulut, tapi kita juga bisa bersaksi melalui sikap maupun perbuatan kita, menunjukkan diri kita sebagai orang Kristen. Tugas yang keduanya adalah sebagai anggota tubuh Kristus kita bersekutu. Walaupun kita banyak mengenal gereja itu banyak alirannya ya, tetapi kita adalah satu persekutuan. Kita terpanggil untuk bersekutu dan memelihara sukacita dan persekutuan kita itu sebagai orang Kristen. Kita melakukan ibadah bersama, biasanya sakramen, penggembalaan itu pastoral istilahnya ya. Kita membina, membimbing anggota jemaat dan melaksanakan disiplin gereja atau memberikan teguran, hukuman bagi anggota jemaat yang melanggar dan sebagainya. Nah, itu contoh persekutuan. Kemudian yang ketiga adalah diakonia. Apa itu diakonia? Diakonia adalah melayani. Sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia dalam cerita di Alkitab itu, dia melayani.
bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan Yesus melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya gitu ya, sebagai tebusan bagi banyak orang. Tebusan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sebagai gereja, kita harus menjadi cerminan pelayanan di dunia. Kita harus memperlihatkan bahwa bagaimana bentuk gereja melayani sesama, melayani dunia dengan keberadaan gereja di dunia itu ya. Oke, nah ini tugas kalian adalah apa saja berbagai sikap dan perilaku kita sebagai remaja Kristen yang disebut gereja ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa buat contoh satu gitu ya dari tiap tugas dan panggilan yang ada itu, dari bersaksi apa yang saya lakukan sebagai seorang pelajar dalam bersaksi dalam rangka menunjukkan saya sebagai gereja di dunia ini. Apa yang saya lakukan menunjukkan sikap dan perilaku saya sebagai gereja yang bersekutu di dunia ini gitu ya. Nah, silahkan kalian memberikan contoh masing-masing satu, bahkan boleh lebih dari satu. Di mana kalian bisa menjawab ini, yaitu di link yang sudah saya sediakan di bawah video ini ya. Jadi lembar jawabannya khusus ada di link di bawah ini. Nanti jawabannya akan terkumpul langsung ke email saya. Saya rasa jelas dengan tugas ini. Misalnya yang terakhir tadi belum saya jelaskan ya, diakonia, apa sikap dan perbuatan kita sebagai remaja yang sudah saya tunjukkan sebagai bentuk melayani gitu. Melayani sesama, melayani, nggak usah jauh-jauh, melayani keluarga kita sendiri saja di dalam rumah. Apa yang sudah saya lakukan? Sebutkan contoh sikap dan perilaku itu gitu ya. Oke, demikian pembelajaran kita yang keempat dalam minggu ini. Salam sehat untuk kalian semuanya dan tetap semangat belajar secara online. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali di dalam hati masing-masing supaya Tuhan selalu menyertai kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai, sampai jumpa, selamat pagi, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.